Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai soal uji kompetensi keahlian untuk tahun 2026 di bidang konsentrasi keahlian layanan perbankan. Jadi di sini, di video ini, saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan pengoperasian aplikasi untuk komputer akuntansi. Dalam hal ini adalah program pengolah angka menggunakan spreadsheet. Mari kita lihat dulu bagaimana soal paket 1 dari konsentrasi keahlian layanan perbankan ini ya. Jadi dari sini dilihat ada petunjuk umum, kemudian daftar peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal, dan selanjutnya adalah berkaitan dengan bahan ujian di keahlian layanan perbankan. Oke, saya langsung saja ke bagian soal yang berkaitan dengan program pengolah angka alias spreadsheet ya. Pada soal bagian kedua, yaitu pengoperasian aplikasi komputer akuntansi, di sini diberikan langkah kerja untuk mengerjakan soal yang kedua ini, yaitu persiapan untuk komputer akuntansinya, dan juga kalau menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Dan kemudian kita nanti kalian akan diminta untuk mencetak hasil pekerjaan, menyusun data awal perusahaan, dan selanjutnya ya. Berikutnya ini adalah tugas yang pertama ya, soal 2 bagian A gitu ya, berkaitan dengan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Skenario tugasnya adalah ya, sebagai seorang teknisi akuntansi junior di perusahaan ya, Anda ditugaskan sebagai tenaga accounting, dan Anda diminta untuk mengolah informasi yang diperlukan oleh perusahaan dengan langkah-langkah seperti di bawah ini. Jadi 3 langkah kerja untuk persiapan ya dari soal berikut ini. Saya langsung ke bagian tugas praktiknya. Di sini diminta gitu ya, kerjakan soal pada aplikasi pengolah angka, dan diminta nantinya untuk kalian menulis nama dan nomor peserta pada lembar kerja yang sudah dicetak nantinya setelah dikerjakan ya, di print. Soal yang pertama yaitu tabel data ya. Ada tabel data dari Badan Usaha UD Artaraja Gemilang di minggu pertama untuk bulan Agustus 2025. Jadi pengolahan data ya, diminta untuk mengolah data tersebut, yaitu berkaitan dengan upah kerja, upah lembur, upah kotor, PPh, dan upah bersih dengan menggunakan fungsi matematika, fungsi statistik, fungsi semi absolut dan absolut. Lalu diminta untuk menghitung upah kerja dari jam kerja dikali dengan upah kerja, dan kemudian upah lembur dihitung dari jumlah lembur dikali dengan upah lembur, kemudian upah kotor dihitung dari jumlah upah kerja ditambah dengan jumlah upah lembur, bonus, dan tunjangan. Dan kemudian dikenakan PPh sebesar 1,5% dari upah kotor. Dan terakhir adalah upah bersihnya dihitung dari jumlah upah kotor dikurangi PPh. Lalu ada yang berkaitan dengan kolom bonus. Nah, untuk kolom bonus itu nanti akan digunakan fungsi logika ya, dengan 3 pernyataan ini. Dan selanjutnya untuk perhitungan tunjangan, untuk kolom tunjangan ada 25% yang diperoleh dari bonus. Dan terakhir kita diminta untuk membuat grafik kolom 3D ya, yaitu yang clustered column style number 1 ya. Dan kita lihat ini adalah bentuk dari sheet dari perhitungan upah karyawan mingguan. Oke, saya sudah membuatkan format yang ada seperti yang ada di soal ya ke dalam Excel. Jadi di sini kita akan mengisi masing-masing kolom ini dengan ketentuan yang diminta dari soal. Kalau gitu kita langsung saja mengisi yang pertama, yaitu upah kerja. Berdasarkan ketentuannya disebutkan bahwasanya upah kerja itu dihitung dari jam kerja dikali dengan upah kerja ya. Maka kita pergi ya ke bagian upah kerja, kita masukkan rumus sama dengan, dan disebutkan upah kerjanya dikalikan dengan jam kerja ya, dihitung atau dikalikan dengan jam kerja. Oke. Maka kita buat upah kerja sama dengan di sini upah kerja
Dan ini kita absolutkan ya, karena nanti akan kita kopikan ke bawah, maka harus kita absolutkan, kita munculkan tanda dolar gitu ya, biar supaya saat kita mengkopinya ke bawah itu selnya tetap berada di sel C5 ya. Oke, caranya adalah menekan tanda tombol F4. Tombol F4 kalau tidak bisa pakai tombol F4 ya, pakai tambahan satu lagi dengan tombol Fn ya, Fn atau F4. Nah, itu tergantung dari laptop atau komputernya masing-masing. Untuk memunculkan tanda dolar ini ada dua cara ya, atau berdasarkan tipe dari laptop atau komputernya. Hanya menggunakan tombol F4 saja atau butuh ditekan dua kali secara bersamaan tombol Fn dan tombol F4. Dan kita saya sudah memunculkan tanda tombol ini ya, tanda dolarnya untuk upah kerja. Sekarang kita akan mengkalikan dengan jumlah jam kerja. Kita kali dengan jumlah jam kerja sehingga hasilnya untuk Westi yang jam kerjanya 37 jam dikali dengan 120 ya, 120, maka upah kerja yang didapatkan oleh Westi adalah Rp4.440.000. Oke, selesai untuk mengisi upah kerja ya. Sekarang kita akan memasukkan rumus untuk upah lembur. Upah lembur itu dihitung dari jumlah lembur dikali dengan upah lembur. Nah, ini berarti sama konsepnya, sama dengan kita pilih klik upah lembur 145.000, lalu kita absolutkan. Dan selanjutnya kita kalikan dengan jumlah jam lemburnya ya, dan kita enter ya. Oke. Nah, jadi bagian dari jam kerja dan upah lemburnya ya, ini itu tidak perlu diabsolutkan ya, karena kalau nanti juga diabsolutkan bakalan, kalau dikopikan akan sama, jadi tidak jawabannya akan salah ya. Oke, upah lembur sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian bonus. Untuk kolom bonus yang akan kita isi ya, diminta untuk menggunakan fungsi logika. Nah, ini akan cukup panjang rumusnya ya, karena menggunakan fungsi logika dengan 3 pernyataan. Yang pertama, jika lemburnya itu lebih dari 14 jam, lebih atau sama dengan 14 jam, maka akan mendapatkan bonus 350. Kalau lemburnya lebih atau sama dengan 9 jam, maka mendapatkan bonusnya itu 275.000. Kalau lemburnya kurang dari 9 jam, dapat bonusnya 250.000. Dan ini kita akan ubah pernyataan ini ke dalam bentuk rumus if ya. Kita buatkan tanda sama dengan ya. Sama dengan, kemudian if buka kurung ya, logical testnya yang pertama itu adalah berkaitan dengan jam lembur ya. Jadi karena jam lembur yang menjadi pernyataan utamanya ya, maka kita akan pilih bagian dari kolom lembur, dan selanjutnya disebutkan ya bahwasanya pernyataan yang pertama itu jika lemburnya itu lebih dari 14, maka kita buatkan jika lembur yang ada di sini lebih ya atau sama dengan 14, kita catat seperti itu. Baru selanjutnya tanda pemisah untuk pindah ke value if true ya. Tanda pemisah kalau di saya itu adalah titik koma, tapi settingan di laptop atau komputer kalian mungkin agak berbeda ya. Ada yang menggunakan koma untuk sebagai tanda pemisah ya. Jadi tanda pemisah itu tergantung ya, sama settingannya beda-beda. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi jangan ikuti saya ya, karena saya settingannya adalah pakai titik koma. Jadi tergantung dari laptop yang kalian pakai saat ujian. Oke? Untuk value if true-nya itu disebutkan bahwasanya jika lemburnya lebih dari 14 jam maka akan mendapat bonus 350.000. Maka kita buat untuk value if true-nya itu adalah 350.000. Oke, selesai untuk value if true-nya, dan kita kasih lagi tanda pemisah, kita pindah ke formula berikutnya. Untuk formula berikutnya ini kita belum ke value if false ya, karena ada 3 pernyataan, berarti kita membutuhkan sekitar 2 if ya. Jadi kita masukkan lagi satu lagi if, buka kurung,
Kemudian kita pilih sama dengan jam tadi lembur ya, punya lemburnya milik Westi. Lalu setelah itu kita pernyataan yang kedua itu disebut bahwasanya lemburnya itu adalah lebih atau sama dengan 9. Berarti kita buatkan lebih atau sama dengan 9. Oke. Dan selanjutnya tanda pemisah ya, selesai logical test, tanda pemisah, value if true-nya adalah disebutkan di sini 275.000. Maka kita ketik 275.000 ya. Oke, setelah itu barulah kita pergi ya, titik koma ya, tanda pemisah, baru setelah itu yang ketiga ya, pernyataan yang ketiga adalah kurang dari 9 ya. Jadi tidak perlu lagi dibuatkan kurang dari 9-nya ya, D sama dengan kurang dari 9 gitu. Tapi karena ini sudah yang terakhir ya, tentu sistem ya di Excel ini akan melogikakan bahwasanya oh dia bukan lebih dari sama dengan 14, dia bukan lebih dari sama dengan 9, ya berarti dia kurang dari 9 gitu. Oke, jadi kita masukkan 250.000 dan kita tutup sebanyak jumlah buka kurung. Setelah itu kita enter dan dapatlah hasilnya. Untuk Westi itu bonus yang didapatnya adalah 350.000 ya. Benar kan? Karena dia upah lemburnya, bukan upah, jam lemburnya adalah 16, sedangkan untuk 14 itu lebih dari 14 atau sama dengan itu mendapatkan 350.000. Jadi sudah pas. Selanjutnya untuk kolom tunjangan disebutkan bahwasanya tunjangan itu diperoleh dari 25% dari bonus ya, dari bonus ini. Jadi tinggal kita masukkan sama dengan 25% dikali 25% dikali dengan bonusnya ya, dan kita enter. Dapatlah hasilnya 87.500 bonus yang diterima oleh Westi. Kalau upah kotor didapat dari jumlah kerja ya, ditambah dengan jumlah upah lembur, bonus, dan tunjangan. Berarti total keseluruhannya ya, upah kerja ditambah upah lembur, ditambah bonus, ditambah sumbangan. Sumbangan, tunjangan maksudnya ya. Dan ini kita tinggal sum saja ya, auto sum ya. Atau bisa kalian tekan tombol ALT, auto, dan bersamaan dengan tanda sama dengan ya, tombol sama dengan untuk langsung memunculkan sum ini. Nah, ini kelebihan, jadi kita tinggal drag saja, kita tekan dari upah lembur sampai ke tunjangan, tutup kurung, dan kemudian enter. Oh, ini karena saya kelebihan di sini ya, kelebihan buka kurung jadi dia muncul. Tapi ya it's okay ya. Oke. Ya, dia akan mengkoreksi ya, sistem akan mengkoreksinya. Dan kita dapatkan upah kotor dari Westi itu sebesar 7.197.500. Selanjutnya adalah PPh 1,5%, itu didapat dari 1,5% dari upah kotor. Jadi kita bikin sama dengan 1,5% dikali dengan upah kotor. Kita enter dan dapatlah hasil dari PPh Westi ya, dari upah kotor yang diterima oleh Westi. Dan terakhir adalah upah bersih yang dihitung dari jumlah upah kotor dikurangi PPh. Jadi kita sama dengankan upah kotor dikurang dengan PPh. Ya. Hasilnya kita dapatkan untuk Westi itu jadi 7.089.538 rupiah. Oke. Dan ini kita tinggal langsung mengkopikan saja ke bawah ya. Dan kita bisa lakukan pengecekan apakah rumus yang sudah kita masukkan itu sudah sesuai ya. Kopikan ke bawah, di drag ke bawah, dan inilah hasilnya. Kita cek terlebih dahulu benar nggak sih bahwasanya misal Jovita itu dapatnya untuk upah kerja itu adalah 42, dia dapat jam kerja dikali dengan upah kerja ya, upah kerjanya 120.000. Nah, rumusnya sudah pas ya, tidak lari. Kemudian misalkan Brian atau mungkin Aditya ya, Aditya itu upah lemburnya ya, Aditya itu upah lemburnya adalah 1.015.000. Kita cek upah lembur
7 jam dikali dengan upah lemburnya. Ya, benar. Terus kemudian kalau kita lihat Aditya itu bonusnya adalah 250.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat bonusnya itu jam kerjanya kurang dari 9 dapat 250.000. Nah, kan Aditya itu jumlah lemburnya, jam lemburnya 7, ya kurang dari 9. Jadi benar rumus kita ya, yaitu dia muncul 250.000. Kalau yang kurang dari 14 seperti 13 ini, ya lebih dari atau sama dengan 9, bagian yang kedua 275.000. Sudah pas ya. Oke. Dan selanjutnya untuk tunjangan 25% dari bonus, ya itu dihitung, kita lihat ya semuanya 25% dari bonus ya. Dan berikutnya adalah upah kotor PPh, itu sepertinya sudah pas ya. Ya, sudah pas. Sudah pas. Oke. Kita sudah mengecek hasil jawaban kita, dan berikutnya adalah kita melakukan perhitungan untuk total, maksimum, minimum, dan rata-rata. Untuk total berarti AltoSum, ya tekan AltoSum untuk shortcutnya ya, dan kita pastikan sudah pas range-nya yang dibutuhkan, yang diminta. Oke, kita enter. Berikutnya adalah bagian dari maksimum. Kalau maksimum ini saya belum ketemu shortcutnya apa, jadi tinggal kita catat saja, ketik gitu ya. Dari atas sampai bawah, dari punyanya Westi sampai punyanya Rahmania, tutup kurung, enter. Lalu untuk minimum sama, kita blok semuanya dan enter. Rata-rata itu adalah average. Kita blok dari awal sampai bawah ya, dan tutup kurung, enter. Kita sudah membuat rumus masing-masing, dan ini berikutnya gampang, tinggal kita kopikan saja ke sebelahnya. Dan inilah hasil dari pengolahan angka untuk pengisian perhitungan upah karyawan miliknya UD Arta Raja Gemilang. Dan selesailah pengerjaan kita untuk soal yang pertama ya, yaitu belum selesai, jangan disebut selesai, masih ada bagian D loh ya, bener. Jadi kalau yang bagian A udah selesai, B udah selesai, C udah selesai, hampir saja terlewat, yaitu bagian D, yaitu membuat grafik column 3D, yaitu dengan menggunakan clustered column style 1 ya. Tetap dikerjakan di sheet 1. Yang diminta itu adalah banyaknya jumlah kerja karyawan. Oke. Jadi kita jangan pergi dulu. Jadi kemana-mana dulu. Masih di bagian grafis ya, diminta untuk grafiknya. Berarti kita pergi ke insert. Kemudian karena dia meminta tadi adalah clustered column style number 1, berarti kita cari kolom ya, biasanya kolom. Nah, ini adalah kolom gitu. Tapi yang dia minta adalah clustered column number 1. Nah, ini adalah clustered column number 1 ya, nomor 1 ya. Jadi kalau kita lihat ini stack column namanya, ini adalah 100% stacked column ya. Kalau yang ini adalah 3D clustered column ya. Yang diminta adalah 2D-nya kan, 3D. Oke. 3D clustered column ya, hampir lupa lagi ya. Jadi tinggal kita pilih, yaitu 3D clustered column ya. Inilah dia yang diminta ya kan? Iya dong. Nah, oke, kita pilih. Tapi sebelum kita pilih ke sini ya, kita harus memblok dulu dong yang diminta, yaitu yang diinginkan adalah banyaknya jam kerja karyawan. Maka kita blok dari karyawan sampai ke jumlah jam kerjanya. Nah, keseluruhan dari mulai jam kerjanya Westi sampai jam kerjanya Rahmaniah. Lalu kita pergi ke bagian tadi, kita pilih ke 3D clustered column, ini dia. Oke. Dan inilah hasil dari grafik ya, grafik dengan menggunakan 3D clustered column style 1 ya, style number 1, style nomor 1 ya untuk 3D-nya. Oke. Kita sudah menampilkan grafik sesuai yang diminta dengan soal
ini tinggal kita rapikan saja ya. Nah, untuk judulnya ini bisa kita ganti, kita ubah menjadi jumlah jam kerja ya, jumlah jam kerja karyawan. Ini kalau misalnya untuk judul berarti huruf awalnya harus besar ya, jumlah jam kerja karyawan, terus di enter kita buatkan UD Arta Raja Gemilang ya. Dan bisa kita rapikan seperti ini ya, kita bisa turunkan dia ke bawah untuk biar nampak tabel yang di atas hasil pekerjaan kita. Dan ini adalah hasil pengerjaan kita yang kedua, yaitu membuat grafik ya. Jadi sudah kita pastikan tidak ada lagi, ini sudah masuk ke soal nomor 2. Buat grafik sudah selesai, tunjangan bonus ini sudah selesai, sampai upah kerja sudah kita buatkan rumusnya ya di sini, dan selesai untuk pengerjaan soal nomor 1. Kita pindah ke soal nomor 2 dari program pengolah angka yang mengerjakan aplikasi spreadsheet di soal UKK layanan perbankan ini. Kita baca soal yang kedua, yaitu ada data tabel ya, tabel data untuk menghitung aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Olah data, kita diminta untuk mengolah data untuk mengetahui penyusutan dan akumulasi penyusutan dan nilai sisa ya dengan menggunakan fungsi finansial. Diminta untuk mengerjakan sheet ya, di sheet yang kedua. Dan ini adalah bentuk formatnya ya, pengerjaan soal nomor 2. Saya sudah buatkan di sheet yang kedua, yaitu pengerjaan soal yang kedua ya, yaitu untuk penyusutan aktiva tetap metode garis lurus dengan harga perolehannya 675, umur ekonomi 25, dan harga perolehan 675 juta tadi ya. Nilai sisa 17 juta. Oke ya. Ini dia bentuknya, tahun yang diminta sampai akhir tahun ke-25 ya, cukup lama. Oke. Kita masukkan lagi ya, kita langsung memasukkan rumus ya atau formula dari metode garis lurus dengan menggunakan tanda sama dengan, kemudian garis lurus itu adalah SLN ya, SLN. Dan yang pertama yang diminta adalah cost ya, cost itu adalah harga perolehan. Jadi kita klik harga perolehan ini, dan ini kita kunci ya, kita kunci dengan absolut. Oke, kita munculkan tanda dolarnya karena nanti akan kita akan kita copy ke bawah, karena kan ini metode garis lurus di mana penyusutannya itu akan selalu sama di tiap tahunnya, tiap periodenya. Untuk cost sudah selesai, kita pindah ya, buatkan tanda pemisah, pergi ke salvage ya. Salvage itu adalah pengisian untuk nilai sisa. Jadi untuk nilai sisa kita klik 17 juta ini, juga sama kita ini juga kunci, dan berikutnya tanda pemisah live, tentu yang terakhir yaitu umur ekonomis. Ini juga kita buatkan dolarnya ya. Oke, kita sudah masukkan ketiga yang dibutuhkan ya untuk mengisi rumus straight line ya, ini ya, metode garis lurus. Tutup dan enter. Kita dapatkan hasilnya untuk tahun pertama penyusutannya adalah 26.320.000. Sama sih sebenarnya ya untuk seluruh penyusutan berikutnya. Ini bisa kita langsung kopikan ya. Mau dikopikan atau mau ini dulu, bikin rumusnya dulu semua. Biar nampak itu kita kopikan saja dulu ya hasilnya. Oke ya, karena nanti untuk pembuatan rumus akumulasi penyusutannya itu akan butuh ke nilai yang ada di penyusutan ya. Jadi tentu kita kopikan aja semuanya ya, biar nampak hasilnya. Oke, untuk akumulasi penyusutan, karena ini adalah masih di tahun pertama, maka kita hanya akan menyorot atau mengambil dari penyusutan tahun pertama saja ya. Jadi sama dengan enter langsung. Ya, ini adalah akumulasi penyusutan untuk tahun pertama. Nilai sisa sama dengan, ya ini kita dapatkan dari harga perolehan. Dan harga perolehan ini harus kita kunci karena mau kita kopikan ke bawah kan, jadi harus kita kunci ya. Untuk
dia tetap berada di sini rumus perkaliannya ya saat kita mengkopikan ke bawah. Oke, sudah. Kemudian kita kurangkan ya harga perolehannya dengan akumulasi penyusutan sehingga dapat hasil nilai sisa dari tahun pertama itu 648.680.000 ya. Jadi ini nilai sisa di akhir tahun pertama. Selanjutnya adalah akumulasi penyusutan untuk tahun kedua. Nah, untuk akumulasi penyusutan tahun kedua itu sama dengan kita dapatkan dari akumulasi penyusutan di tahun pertama. Tidak perlu kita ini ya kasih dolar ya, nggak perlu, karena biar saat copy ya dia juga ikut berubah ya perkaliannya. Oke, ini akumulasi penyusutan ditambah dengan dengan penyusutan di tahun kedua ya, penyusutan di tahun kedua ini juga tidak perlu kita kasih dolar dan kita enter saja langsung. Oke, dan inilah jadinya hasil untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua. Oke, untuk pengisian rumus itu yang paling penting adalah 2 ini ya, 1, 2, 3 dan 4 ini ya, di bagian row baris yang pertama dan baris akumulasi penyusutan yang kedua. Karena untuk berikutnya itu tinggal langsung di copy saja ya. Kita copy ke bawah. Untuk nilai sisa juga sama, kita kopikan ke bawah. Dan hasil akhirnya di tahun ke-25, itu harus 17 juta. Karena kan dikatakan nilai sisanya adalah 17 juta untuk sampai di akhir tahun. Jadi kita lihat, kita cek apakah sudah pas, sudah benar. Mari kita lihat. Oke, nah akhirnya benar ya, 17 juta nilai sisa yang diinginkan di akhir tahun. Di akhir tahun ke-25 ya, periode ke-25 ya. Ini tahun atau bulan belum pasti ya. Yang jelas ini adalah periode ya, disebut periode. Jadi di periode ke-25 itu adalah nilai sisanya adalah 17 juta dan kita temukan hasilnya 17 juta. Dan selesai, kita cek dulu. Kita cek dulu hasil untuk tabel pengerjaan soal nomor 2 ini ya. Untuk pengerjaan soal nomor 2 sudah kita isi ke dalam soal, sudah kita jawab sampai periode ke-25 dan yang ketiga itu diminta adalah print out. Nah, print out semua hasil pekerjaan dari yang soal pertama di sheet 1 dan soal kedua di sheet 2. Lalu hasil yang diharapkan dan selanjutnya yaitu seperti itu ya. Dan berikutnya adalah soal aplikasi komputer akuntansi. Oke, untuk bagian spreadsheet sudah selesai, maka selesai pula lah video pembahasan ini ya. 2 soal untuk aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang saya bahas dan semoga bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal ujian kompetensi keahlian khususnya di bidang layanan perbankan. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak dan kita ketemu di video berikutnya. Bye bye.